Selamat malam Jemaat Mesbah Doa bersama malam hari ini. Mari kita siapkan setiap hati kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa kalau malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami mau siapkan setiap hati dan keberadaan kami untuk datang memuji dan menyembah Engkau malam hari ini. Biar setiap pujian persembahan kami itu yang naik di hadapan Tuhan. Jadi persembahan yang harum di hadapan Engkau. Ini hati kami malam hari ini Bapa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian syukur kami malam hari. Terima kasih. Mari bersama angkat hatimu malam hari ini. Mari sembah Dia. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ya haleluya. Kami kagum Dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Amin. Bibirku kan memegangkan-Mu. Mari bersama-sama. Dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memuliakan-Mu Tuhan. Sama-sama mari dengan segenap hatimu nyatakan. Dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih-Mu setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku kan memegangkan-Mu. Lebih lagi bersama-sama mari naikkan pujian-Mu, nyatakan. Dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Sebab Yesus. kasih Sebab setiamu kasih Tuhan setiamu lebih dari hidup. dan bibirku kan memegangkan-Mu. terima kasih. Biar malam hari ini mari angkat pujian-Mu, sembah Dia. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Raja. Kami pandang wajah-Mu Yesus. Oh, segala pujian hanya bagi-Mu. Terima kasih ya Kami Tuhan. bersyukur, terima kasih Tuhan. Oh, mari bersama nyatakan. Dan ku pandang Kau di tempat kudus. terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkan-Mu. Dan ku
pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Biar kami mau persembahkan hidup kami hanya kepada-Mu, Tuhan. Kami mau berikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hati-Mu. Mari sama-sama jemaat Misbah doa. Malam ini datang dengan kesungguhan hati, dengan satu rasa cinta akan Tuhan, dengan sikap hati yang mengasihi Tuhan. Mari datang sama-sama. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan. Mari lebih lagi. Ku persembahkan hidup kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari masing-masing pribadi datang pada Tuhan. Mari persembahkan persembahan yang terbaik, pujian-Mu, penyembahan-Mu hanya bagi Tuhan. Mari persembahkan hidup untuk kemuliaan-Nya. Yes. Jesus, Jesus. Oh, Yesus Tuhan, Engkau ku sembah, Kau yang ditinggikan Tuhan. Ku persembahkan hidupku
kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan. Mari dengan segenap hati kita datang pada Tuhan. Yes. Nyatakan pujian penyembahan malam ini. Yes, Jesus. Untuk kemuliaan kami berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku lebih dalam kepadamu Tuhan. Dengan hati yang mengasihi Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Biar mulut kami penuh dengan pujian, pengagungan akan Engkau Tuhan. Biar sepanjang hari kami beri penghormatan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak disembah. Yesus, Engkau yang layak ditinggikan. Malam ini kami datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami datang menyembah. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak disembah. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Mulutku penuh. Mari sembah Dia Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari lebih lagi sembah Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
Sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Tak ada yang lain selain nama Yesus yang layak untuk disembah, yang layak untuk ditinggikan. Hanya Yesus, sumber pengharapan, sumber kekuatan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sekali lagi, mulutku penuh dengan pujian. Biar ini menjadi iman kami Tuhan kepada ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari kami mau beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan kembali izinkan kami bertemu di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan, karena itu berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami, supaya kami Tuhan boleh semakin hari semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, namun sebelumnya saya bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Karena kita percaya bahwa kesaksian itu akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata, kalahkanlah iblis dengan perkataan kesaksian kita. Iya, saya bacakan. Shalom Ibu Pendeta Debbie Basjil. Puji Tuhan, saya adalah salah satu pendengar Mezbah Doa. Saya berasal dari Halmahera Utara. Dan puji Tuhan Bu, saya banyak mendengar firman Tuhan dan kesaksian tentang pertobatan dan kesembuhan ya di Mezbah Doa. Maka hati saya pun tergerak oleh Roh Kudus untuk memberikan kesaksian tentang kesembuhan yang saya terima dari Tuhan, puji Tuhan. Saya baru saja sakit dan masuk rumah sakit karena harus dioperasi. Karena ada kista dalam rahim saya dan kata dokter itu harus segera dioperasi karena sudah besar. Memang saat itu saya sangat takut. Saya juga berdoa, saya minta kepada Tuhan untuk beri saya keberanian. Ya, untuk menjalani operasi dan juga kesembuhan. Ya memang saudara ya, ketika kita divonis dokter apalagi harus menjalani operasi itu tidak mudah ya. Karena berbeda dengan pergumulan lain, keuangan dan lain sebagainya itu
pergumulan di luar diri, tetapi kalau soal sakit itu di dalam diri kita sendiri. Jadi memang ya rasanya sulit ya untuk bisa menambah kepercayaan kita, dan itu hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan. Waktu dokter menyatakan untuk operasi, saya jujur saya sangat takut. Namun memang harus dioperasi karena sudah semakin besar. Saya berdoa meminta keberanian kepada Tuhan untuk menjalani operasi tersebut dan juga memohon kesembuhan. Saat itu saya teringat ya dalam khotbah Ibu Debbie, Ibu selalu berpesan untuk berdoa sendiri kepada Tuhan. Datang pada Tuhan, mohon pengampunan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, dan saya bilang, Tuhan, ya saya akan bersaksi. Dan puji Tuhan, karena kasih Tuhan Bu, ya saya akhirnya bisa menjalani operasi dengan baik, semuanya berjalan lancar. Ya, dan saat ini sekarang saya sedang pemulihan. Ya, saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang pertama-tama karena Tuhan itu baik. Juga saya ucapkan terima kasih buat Ibu Debbie Basjir yang selalu memberikan kekuatan, motivasi ya yang disampaikan lewat khotbah dan sesuai dengan firman Tuhan. Doa saya semoga ibu dan keluarga selalu diberkati Tuhan Yesus ya, dan mohon dibaca kesaksian saya ini ya Bu. Tuhan Yesus memberkati, terima kasih. Puji Tuhan ya, satu kesaksian kita dengar Bapak Ibu memang ya mengalahkan ketakutan dan belajar percaya pada Tuhan itu ya harus kita lakukan sendiri. Makanya saya selalu berkata ya gak usah minta doa sama pendeta, gak usah cari-cari pendeta hebat, karena kita sama-sama punya Tuhan yang hebat, punya Allah yang luar biasa. Kalau kita mau sungguh-sungguh datang mencari Dia dan berharap pada pertolongan Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan Mazmur 48. Hari ini kita lanjutkan dengan Mazmur 49. Dan judul perikopnya di sana kebahagiaan yang sia-sia untuk pemimpin biduan dari Bani Korah Mazmur. Dan ini masih dari Bani Korah lagi, mereka adalah sekelompok pemuji penyembah di bait Allah. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang menyanyikan puji-pujian ya bagi Tuhan. Kalau zaman sekarang mungkin dikenalnya ini tim PPW yang sering membawakan pujian penyembahan di gereja. Ayat 2, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia, baiklah yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal dan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Ya, dan kita lihat di sini ya, ini adalah satu ajakan dari para pemimpin pujian di bait Allah yaitu Bani Korah. Mereka berkata, dengarlah hai bangsa-bangsa, pasanglah telingamu hai semua penduduk dunia. Ya, ini adalah satu himbauan agar semua orang mendengar. Ya, baik orang yang mulia maupun orang yang miskin, ya semua harus mendengar akan ya hikmat dan amsal yang berasal dari Tuhan. Kalau kita lihat di sini judul perikopnya adalah kebahagiaan yang sia-sia. Ya, dan ini adalah satu ajakan untuk ya mari dengar tentang ya hikmat Tuhan, karena hari-hari ini banyak kesia-siaan dunia yang mencoba dicari oleh manusia, yaitu kekayaan, harga diri, kemasyuran. Ya, orang ingin terkenal, orang pengen dapat A dan B dan C. Ingat saudara, pesan Tuhan buat kita di 2025 enggak usah punya plan A, B, C, D. Pokoknya nomor 1, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan Tuhan tambahkan. Supaya kita jangan gagal fokus mencari terkenal, mencari harta, mencari ya dengan kekuatan kita mencoba melakukan segala perkara dan ternyata semuanya sia-sia. Ya, dan
Bani Korah, pemazmur ini mengajak supaya semua orang mendengar dan mengetahui bahwa kesia-siaan dunia, kekayaan, ya ego, kemasyuran, ya itu dicari oleh semua orang, dan kita harus punya sesuatu yang mengingatkan kita, saudara, bahwa semua itu adalah kesia-siaan. Ayat yang ke-6, mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan, pengejar-pengejarku, mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Ya, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Di sini pemazmur sedang menulis bahwa ya, mengapa aku ini harus takut pada hari-hari celaka. Sekalipun kita dikepung oleh musuh-musuh kita harus percaya bahwa perlindungan kita hanya dari Tuhan, bahwa tempat sandaran kita hanya pada Tuhan. Jangan mempercayakan segala sesuatu itu kepada harta, kekayaan atau apapun. Ya, dan bahkan pemazmur menulis bahwa mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka, mereka tidak dapat membebaskan dirinya. Ya, ingat saudara, sekaya apapun seseorang, ya semuanya nanti harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun orang yang bisa meloloskan diri, tidak ada satu orang pun juga yang bisa berlindung di balik harta dan kekayaannya. Ya, kita harus diberkati Tuhan, tapi itu hanya bonus ketika kita mencari kerajaan Allah. Namun banyak orang sekarang ya terbalik, dia mencari kekayaan dan menghalalkan segala cara dan melupakan Tuhan. Sehingga dengan cara-cara yang kotor dia memperoleh uang, dengan cara-cara yang kotor dia mendapatkan sesuatu ya yang kelihatannya itu wow, padahal itu bukan dari hasil dalam perkenanan Tuhan. Itu berbahaya, saudara. Kenapa? Karena dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat lolos. Mereka tidak dapat melepaskan diri dari penghukuman, ya, dan tidak seorang pun dapat memberikan tebusan nyawa kepada Allah, itu ganti nyawanya. Tebusan apapun, harta nggak bisa. Persembahan saudara yang saudara berikan untuk pekerjaan Tuhan, perpuluhan saudara, ingat, itu tidak bisa menggantikan tebusan nyawamu. Karena firman Tuhan berkata hidup dimintanya dari kita. Makanya ya kita harus lebih utama adalah mempersembahkan hidup tubuh kita ini kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ya, karena itu ibadah kita yang sejati. Jangan banyak orang hari ini berbuat dosa, ya kaya raya mengejar semua yang dia mau, dan dia pikir ya kita nggak usah ke gereja lah, yang penting bayarlah perpuluhan, kasihlah persembahan. Tuhan itu bukan Tuhan yang bisa dipermainkan, karena dia Tuhan yang melihat hati, dan tidak ada yang bisa kita berikan kepada Tuhan untuk menggantikan tebusan nyawa kita. Karena semua orang harus memberikan pertanggungan jawab di hari kemudian nanti, ya, bahwa kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kenapa nggak bisa, saudara? Karena dikatakan ayat 9, terlalu mahal harga pembebasan nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Ya, jadi Bapak Ibu ingat ya, kita ini ditebus oleh darah yang mahal, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Terlalu mahal, tidak dapat digantikan dengan apapun. Persembahan hidup yang harus kita berikan kepada Tuhan itu adalah nyawa ganti nyawa. Kristus memberikan nyawanya untuk kita, makanya kita juga harus memberikan pertanggungan nyawa kepada Tuhan. Jadi ingat, hartamu gak bisa menggantikan ya persembahan nyawamu kepada Tuhan, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawa kita ini, yaitu darah Kristus ya. Saudara, kalau kita melihat di zaman kuno itu ada pasar budak, yaitu orang-orang diperjualbelikan menjadi budak, dan seorang budak itu harus ditebus ya, dan seseorang haruslah membayar harga, dan untuk bisa merdeka seseorang itu harus dibayar ya supaya dia lunas. Kita ini dulu adalah budak dosa.
Ya, dan kita ditebus dengan harga yang sangat mahal, bukan dengan uang. Makanya ada firman yang berkata, bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu Kristus Yesus Tuhan yang sudah menebus kita, membayar harga untuk kita ini boleh diselamatkan dan dibebaskan dari budak dosa dan hukuman kekal. Dan supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Ya, sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati. Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Jadi ingat, sehebat apapun kita berusaha mencari harta, satu saat kita akan mati. Orang kaya mati, orang pintar mati, orang dungu mati, orang bodoh mati, dan harta mereka akan ditinggalkan untuk orang lain. Ayat 12, kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Ya, dan tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Artinya apa, saudara? Dalam segala kemewahan yang kita punya, dalam segala kekayaan yang kita punya, kita ini satu saat pasti akan mati. Itu yang dikatakan bahwa ya seperti hewan kita ini. Seperti binatang yang akan dibinasakan, artinya apa? Kita semua akan mati. Sekaya apapun kita, saudara punya uang banyak pun, saudara mau stem cell, saudara mau minum vitamin yang hebat, kayak apapun, umur itu ada di tangan Tuhan. Dan semua orang pasti mati. Ya, dan karena itu kita tidak boleh menaruh harapan kita itu kepada harta. Orang kaya dan orang miskin ya memiliki satu kesamaan, yaitu apa? Ketika meninggal ya mereka akan meninggalkan semuanya yang ada di bumi ini. Pada saat ajal menjemput kita dan semua orang akan menghadapi hal itu. Ya baik orang kaya maupun orang miskin ya kita lahir telanjang dan kita pun akan menghadap Tuhan dengan tidak membawa apa-apa. Maka kekayaan satu-satunya yang kita miliki pada saat kita mati nanti yang telah kita investasikan adalah apa? Warisan kekekalan, yaitu iman kita yang akan kita bawa. Ya, banyak orang itu tidak menganggap beriman itu ya adalah sesuatu investasi yang penting di sorga nanti, sehingga kita ini ya hanya sibuk seringkali mengejar hal-hal duniawi dan kita lupa mengejar hal-hal yang bersifat kekekalan. Dan hati-hati ya, cuma satu persamaan semua manusia, yaitu sama-sama akan mati satu saat nanti. Tidak ada kegemilangan harta yang dapat menyelamatkan manusia ya, karena kita semua sama nasibnya, akan sama-sama mati. Dan dikatakan di sana seperti domba ya, ayat 14, inilah jalannya orang-orang percaya pada dirinya sendiri, ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri, Selah. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Artinya apa? Waktu kita mati satu saat nanti, saudara, perawakan kita hancur. Semua tubuh ini akan binasa. Karena itu jangan terlalu ya ketika kita harus merawat tubuh kita, menghabiskan ya uang yang banyak, kita bahkan melakukan hal-hal yang di luar nalar, tapi kita lupa membangun iman kita kepada Tuhan. Tetapi Allah ya dikatakan membebaskan, Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku, Selah. Ayat 17, janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semua itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Karena itu Bapak Ibu, kita memang di dunia ini ya kalau kita diberkati itu hanya bonus, dan puji Tuhan memang ya kita harus diberkati di dunia ini. Tapi ingat, kita diberkati untuk menjadi berkat, kita diberkati untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Ya harta kita ingat tidak akan menyelamatkan kita pada waktu kita mati. Ya jadi ya marilah selama kita hidup di dunia ini tetap setia layani Tuhan, tetap setia mencari Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan. Ya tidak usah neko-neko, gak usah kebanyakan trik, gak usah kebanyakan
harapan yang terlalu duniawi, tapi ingat ya pesan firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ayat 19, sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang-orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Ini adalah bicara tentang kebinasaan. Seringkali orang kaya itu hanya berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Ya, ini dikatakan di sana, sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Ya, mari kita berbuat baik terhadap orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Ini berbicara tentang orang kaya yang tamak, tidak menjadi berkat. Dan ia pasti akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Artinya binasa dalam kekekalan, saudara. Ayat 21, manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Jadi orang itu sekaya apapun dia, ya, kalau dia tidak punya pengertian, tidak punya hikmat, artinya tidak hidup takut akan Tuhan, maka dia boleh disamakan dengan hewan yang akan dibinasakan. Jadi orang itu kalau gak punya nilai di hadapan Tuhan, apa nilai yang terpenting di hadapan Tuhan? Kita hidup dengan pengertian, dengan hikmat, dengan takut akan Tuhan. Itu hikmat yang paling mahal di hadapan Allah. Tapi sebaliknya orang kalau hidupnya tidak berhikmat, gak takut Tuhan, berbuat dosa terus sekalipun engkau kaya raya, namun engkau di hadapan Tuhan bisa disamakan dengan binatang, kata firman Tuhan. Jangan sampai kita disebut sama dengan binatang yang tidak berhikmat, tidak berakal budi. Tapi marilah kita berubah menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, saudara, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Engkau Tuhan yang selalu mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu. Kau mengingatkan kami bahwa kami harus sungguh-sungguh berjalan dalam jalan-jalan-Mu. Bahwa kami ini harus sungguh-sungguh percaya, harus sungguh-sungguh melihat kepada Tuhan. Tidak boleh menaruh kepercayaan pada harta, benda, kekayaan, kemuliaan dunia yang sia-sia. Dan jika kami tidak sungguh-sungguh punya pengertian dan takut Tuhan, maka kami ini sama dengan hewan, sama dengan binatang yang akan dibinasakan. Kami mohon pengampunan Tuhan, biarlah tahun 2025 ini kami terus melangkah dengan Tuhan, hidup takut Tuhan, terus memperbaiki hati dan hidup kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar pimpin kami, biar anugerah-Mu melimpah atas hidup kami. Ampuni setiap kami Tuhan, bahwa kami semakin hari semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Biarlah hidup kami boleh semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, jemaat Mezbah Doa, mereka yang mungkin sedang mengalami persoalan masalah dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga, biarlah pemulihan demi pemulihan terjadi. Suami-suami bertobat, ini istri-istri bertobat, anak-anak bertobat, orang tua bertobat. Sehingga rumah tangga kami, keluarga kami mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Berkati juga Bapa untuk setiap mereka yang sedang dalam pergumulan yang berat, masalah keuangan, terlilit hutang piutang. Saat kami bertobat, Tuhan turut bekerja, memberikan jalan keluar. Yang ingin menjual aset, Tuhan juga pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Yang ingin sungguh-sungguh mengalami Tuhan dalam hidup mereka, mencari pekerjaan, Tuhan juga berkati. Bahkan hamba berdoa untuk yang terbaring sakit malam ini, yang ada di rumah sakit, di rumah, Tuhan tolong biarlah kesembuhan yang dari Tuhan boleh terjadi, agar setiap anak-anak-Mu Tuhan boleh mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan mengalir terjadi hari ini, sehingga kami boleh bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga Bapa setiap mereka yang hari-hari ini ingin bergumul keluar dari ikatan dosa, Tuhan juga tolong dan berikan kekuatan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa yang terus berjuang untuk hidup dalam kebenaran.
Biarlah anugerah Tuhan sempurna atas hidup kami, atas bangsa kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah, hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Berkati pemerintahan kami Tuhan. Bapak Presiden Prabowo Gibran, Engkau beri hikmat dari Tuhan, roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka, agar mereka boleh memimpin bangsa ini di dalam perkenanan Tuhan. Engkau juga terus memberkati Bapa untuk seluruh bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah, hujan pertobatan tercurah, sehingga setiap kami boleh sungguh-sungguh mengalami Tuhan sebelum Engkau datang kali yang kedua. Karena itu kami mengucap syukur buat malam ini. Mari buka hati dan tanganmu saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Sekali lagi buat saudara yang ingin bergabung dalam perjalanan rohani ke Israel, segera daftarkan diri saudara karena seatnya sangat terbatas. Kapan lagi, selama masih ada waktu, kita mau sungguh-sungguh untuk melihat tempat-tempat bersejarah di Yerusalem. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.